Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Aubameyang is back. Pierre-Emerick Aubameyang tampil menawan saat Arsenal mengalahkan Tottenham Hotspur. Dikutip dari WhoScored, Aubameyang total melepas 4 tembakan sepanjang 90 menit. Ia juga 6 kali memenangi duel udara dan 3 kali melakukan tackle. Penyerang berpaspor Gabon ini perlahan kembali ke bentuk permainan terbaiknya setelah sempat melalui masa-masa sulit. Dan kini perlahan bisa membuktikan dirinya masih sosok penting untuk Arsenal. Mulai menang terus, Arsenal jangan terlena. Arsenal sudah membangun momentum bagus usai 4 kemenangan beruntun, tetapi Arsenal dilarang terlena. Mereka ditunggu laga rumit melawan Brighton and Hove Albion pekan berikutnya yang sejauh ini tampil oke. Brighton memenangi 4 dari 5 laga pertamanya dan baru sekali kalah. Terakhir mereka bermain imbang dengan Crystal Palace. Mereka sementara bertengger di urutan 6 dengan raihan 13 poin. Toni Kroos segera kembali membela Real Madrid. Ada kabar baik soal Toni Kroos. Gelandang asal Jerman itu sudah kembali berlatih bersama Real Madrid setelah mengalami cedera pangkal paha sejak Maret lalu. Meski harus mengalami sakit, Kroos tetap membela Real Madrid di Liga Champions musim lalu dan timnas Jerman berlaga di Piala Eropa 2020. Hal tersebut pun membuat cedera yang dialaminya menjadi semakin lama untuk sembuh. Setelah pensiun dari timnas Jerman pasca Piala Eropa, Kroos pun akhirnya vakum sementara dari lapangan hijau untuk memulihkan kondisinya. Kini dirinya pun merasa senang ketika dapat kembali berlatih bersama skuad Los Blancos. Napoli sempurna bersama Spalletti. Napoli melaju mulus di awal musim ini. Sosok kunci di balik torehan menawan Napoli ini adalah sang pelatih Luciano Spalletti. Spalletti yang ditunjuk menukangi Napoli awal musim ini mampu memoles Insigne dan kawan-kawan tampil menyerang dengan mengandalkan penguasaan bola. Dikutip dari WhoScored, Napoli menjadi tim dengan rataan penguasaan bola tertinggi di Serie A musim ini dengan 61,4%. Presentase akurasi umpan mereka juga begitu luar biasa dengan 90%. Napoli sudah mampu mengemas 16 gol dari 6 laga dan hanya kebobolan 2 kali. Brahim Diaz belum kepikiran soal balik ke Real Madrid. Diaz semakin berkembang bersama Milan pada awal musim ini. Ia sudah membuat 4 gol dan 1 assist dari 7 laga di semua ajang. Diaz mengaku begitu menikmati karirnya bersama Milan. Ia menegaskan sepenuhnya fokus untuk memberikan yang terbaik kepada Il Diavolo. Diaz juga belum terpikir soal bakal kembali ke Real Madrid nanti. Meski Carlo Ancelotti sudah mengatakan bahwa Diaz masuk dalam rencana jangka panjang Los Blancos. Pernyataan Ancelotti ini juga menjadi pertanda bahwa Milan bakal sulit mempermanenkan Diaz. PSG versus Manchester City, semoga Messi main. Liga Champions Matchday kedua berlangsung tengah pekan ini. Salah satu laga yang dinanti adalah PSG versus Manchester City. Reuni Lionel Messi dan Pep Guardiola adalah yang paling dinantikan. Keduanya adalah murid dan guru kala di Barcelona. Messi pun begitu dinanti taringnya oleh PSG. Tak ayal, Messi belum juga talk chair dari 3 laga yang sudah dijalani. Mauricio Pochettino menjelaskan kalau pemulihan Messi cukup menjanjikan. Dia berharap La Pulga bisa main di laga PSG versus Manchester City nanti, tetapi tentu tidak mau menurunkannya buru-buru andai kondisinya belum dirasa cukup pulih. Guardiola tak tahu bagaimana hentikan trio MNM. City akan menghadapi Trisula Paris Saint-Germain. Trio Lionel Messi, Neymar, Mbappe akan mengancam Manchester City. Pep Guardiola mengatakan bahwa dia tidak tahu bagaimana cara menghentikan MNM. Saya tidak tahu dengan kualitas sebesar itu. Saya tidak tahu bagaimana cara menghentikan mereka.
ucap Pep Guardiola. Mereka sangat bagus. Seluruh bakat mereka bersama-sama untuk mengendalikan mereka sangat sulit. Lanjutnya, Chelsea ingin lampiaskan kemarahan di markas Juventus. Chelsea menelan kekalahan 0-1 dari City di Stamford Bridge pada pekan ke-6 Liga Inggris. Bagi Chelsea itu kekalahan pertamanya musim ini. Selanjutnya, Chelsea akan kembali ditunggu lawan berat. Adalah Juventus yang akan dihadapi N'Golo Kante dan kawan-kawan di matchday kedua grup H Liga Champions. Chelsea akan bertandang ke Allianz Stadium, Turin, Kamis 30 September 2021 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Bek Andreas Christensen mengatakan timnya bertekad melampiaskan kekalahan dari City di markas Sinyonya tua. Solskjaer yakin Manchester United bangkit di Liga Champions. Pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer meyakini skuadnya akan bangkit di Liga Champions 2021-2022 usai kalah dari Aston Villa di Liga Inggris. Setan Merah akan menjamu Villarreal Kamis 30 September 2021 di Old Trafford. Dalam 4 pertandingan terakhir, Manchester United menelan 3 kekalahan. Terlepas dari itu, Solskjaer masih tetap yakin bahwa anak asuhnya akan berjuang untuk memperbaiki kesalahannya. Kebangkitan akan terjadi di Liga Champions. Frustasi, Juan Mata ingin cepat-cepat hengkang dari Manchester United. Ex-bintang timnas Spanyol yakni Juan Mata dikabarkan frustasi dan ingin cepat-cepat angkat kaki dari klub raksasa Liga Inggris Manchester United. Menurut laporan dari Manchester Evening News, menit bermain yang minim bersama Manchester United di awal musim membuat Juan Mata merasa kecewa. Pada musim ini, Juan Mata baru berhasil sekali saat Manchester United bersua West Ham United di ajang Carabao Cup. Dalam pertandingan tersebut, gelandang berusia 33 tahun itu juga hanya bermain selama 62 menit. Meski merasa frustasi, namun Juan Mata juga masih membuka pintu bertahan di Old Trafford hingga akhir musim bila Ole Gunnar Solskjaer mau memberinya menit bermain lagi. Seperti diketahui, kontrak pemain asal Spanyol itu akan habis pada Juni 2022. Kondisi membaik, Marcus Rashford segera berlatih penuh di Manchester United. Sebuah kabar gembira datang bagi Manchester United. Penyerang mereka, Marcus Rashford, mengkonfirmasi bahwa ia sedikit lagi bisa berlatih penuh bersama Manchester United. Semenjak musim 2021-2022 digulirkan, Rashford belum sekalipun membela Manchester United. Ini dikarenakan sang penyerang memutuskan naik meja operasi untuk menyembuhkan cedera bahunya. Rashford baru-baru ini mengabarkan bahwa kondisi cederanya saat ini sudah semakin membaik. Rashford menyebut bahwa ia bisa segera berlatih penuh bersama skuad Manchester United dalam waktu dekat ini. Rashford sendiri diperkirakan baru bisa comeback di tim utama MU pada pertengahan Oktober nanti. Ia akan bermain di pertandingan setelah jeda internasional. Penampilan Harry Kane dan Son Heung-min bagaikan balon yang kempes. Pandit sepak bola Gary Neville mengibaratkan penampilan dua pemain depan Tottenham Hotspur bak balon kempes saat melawan Arsenal. Neville menilai Harry Kane masih kecewa karena gagal pindah dari Tottenham Hotspur pada bursa transfer musim panas 2021. Kane terlihat tidak bahagia dan seperti menanggung beban situasi dari musim panas lalu, kata Neville. Son Heung-min juga tidak terlihat bahagia. Ia dan Kane tampil seperti balon kempes. Terlihatnya seperti itu, lanjut Neville. Liverpool siapkan dana segar untuk angkut Asensio dari Madrid. Raksasa Premier League Liverpool dikabarkan menyiapkan dana 40 juta euro atau sekitar 660 miliar rupiah untuk memboyong Marco Asensio dari Real Madrid. Laporan itu juga menyebut bahwa Liverpool sudah memantau Asensio sejak lama. Asensio diincar karena The Reds butuh tambahan tenaga kreatif di lini tengah. Liverpool bukan satu-satunya klub yang dikabarkan berminat merekrut Marco Asensio dari Real Madrid. Kabarnya AC Milan juga berminat memakai jasa pemain 25 tahun tersebut. Premier League buka peluang digelar di Indonesia.
Kabar dari media Inggris The Athletic menyebut jika Premier League akan membuka peluang menggelar pertandingan kompetitif di benua Asia, Indonesia jadi salah satu negara yang dituju. Tujuannya tak lain tak bukan tentu untuk memperluas pasar Premier League. Mereka juga ingin agar Premier League semakin mengukuhkan diri sebagai brand internasional yang terus bertumbuh. Para pemegang saham Premier League telah membahas sebuah rencana untuk menggelar pertandingan di luar negeri minggu lalu di Landmark Hotel London. Sumber yang sama menyebut bila selain Indonesia, ada Amerika Serikat, China, India, dan Brazil yang akan jadi target Premier League meluaskan pasar. Langkah konkret pertama akan diinisiasi musim depan, yakni dengan menggelar turnamen pramusim di Amerika Serikat. Barcelona masih penasaran mau baca Cavani dari MU. Bursa transfer musim panas baru juga lewat sebulan, tetapi dalam waktu singkat kini sudah kembali mencuat isu soal kepindahan pemain. Salah satunya adalah Barcelona. Menurut Daily Mail, Barcelona punya rencana sendiri untuk Januari 2022 nanti. Mereka mau menambah stok penyerang dengan memboyong Edinson Cavani dari Manchester United. Rupanya El Barça tak kapok setelah kemarin sempat ditolak. Mereka cukup yakin Cavani akan menerima pinangan karena sekarang di MU sudah ada Cristiano Ronaldo yang mendapat prioritas tempat. Cavani kemungkinan akan terpinggirkan oleh CR7, maka akan menjadi opsi yang bagus bila dia memilih pindah ke Barcelona yang menyediakan tempat utama di lini depan. AC Milan bahagia lihat Brahim Diaz lebih baik daripada Calhanoglu. Perbandingan performa antara Brahim Diaz dan Hakan Calhanoglu menjadi sorotan yang baru-baru ini tersaji di Liga Italia. La Gazzetta dello Sport bahkan membuat analisis bahwa Brahim Diaz jauh lebih baik performanya jika dikomparasikan dengan Hakan Calhanoglu. Calhanoglu merupakan perpaduan playmaker dan gelandang. Oleh karena itu, ex-Leverkusen ini banyak memainkan kreativitasnya dalam membangun serangan bersama AC Milan. Bedanya dengan Brahim Diaz ialah sang pemain lebih memandang ke depan dalam sebuah permainan. Diaz merupakan kombinasi antara playmaker dan penyerang. Tak pelak performanya terbilang lebih baik dibandingkan seorang striker. Bobol gawang Buffon, calon top skor Serie B Italia masuk radar AC Milan. Lorenzo Luca merupakan salah satu pemain Serie B Italia yang menjadi target bidikan klub-klub Serie A tak terkecuali AC Milan. Aksi terbarunya ialah kalah menjebol gawang Buffon di laga pekan ke-6 Serie B Italia 2021-2022 antara Parma versus Pisa di Ennio Tardini Minggu 26 September kemarin. Kabarnya manajemen AC Milan siap melakukan negosiasi pertama dengan Pisa, menyusul keseriusan mereka mendatangkan Luca di bursa transfer periode mendatang. Negosiasi tersebut dikabarkan bakal diinisiasi oleh AC Milan setelah selesainya jeda internasional mendatang. Messi harus jadi pelayan Mbappe di PSG. Ex-penyerang Real Madrid Nicolas Anelka mengklaim Lionel Messi harus menghormati Kylian Mbappe dan bertindak sebagai pelayannya di skuad PSG. Alasannya pun sederhana, Mbappe saat ini berstatus sebagai senior di PSG ketimbang Messi yang baru gabung klub itu beberapa bulan lalu. Mbappe harus memimpin serangan karena ia nomor 1. Messi dulu di Barcelona, tetapi sekarang ia harus melayani Mbappe, cetusnya kepada Le Parisien. Ia sudah berada di klub selama 5 tahun dan Messi harus menghormatinya, sambung Anelka. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya. See you, gengs!